Nah, begitu juga dengan salat tahajud, ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah, Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk salat dibagi ke dalam dua bagian. Ibadah malam dalam bentuk salat dibagi pada dua bagian. Satu, salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka salatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Dikala antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya, maka salat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, salatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas, tunaikan salat, maka tidurnya hajada, okay? Tidurnya hajada, okay? Bangun dari tidurnya, aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud, okay? Di salat tahajud itu, salat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan salat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Oke, baik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah Nabi antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya. Kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab. Ya. Jadi kalau antum bangun malam, ini kaitannya. Kata Allah lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi. Sepanjang baik permintaannya. Kedua, kita teruskan. Keutamaan bangun di malam hari, ibadah tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi. Memiliki 4 keutamaan lain, yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Okay. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang salat wajib, kemudian 79 tentang salat tahajud. Tapi uniknya Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk salat tahajud, 78-nya nggak disebut. Ya. Kita lihat ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salat yang wajib 5 waktu. Ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud nafilah. Itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Jadi, Pak, saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak. Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang